Kalau partai itu digaji nggak ya? Misalkan itu diblokir, masih ada aplikasi-aplikasi anak bangsa yang bisa menggantikan. Kalau punya usaha mau jualan apa? Jual diri. Jual diri, tidak termasuk transaksi elektronik. Jadi gak usah daftar PSE. Udah. Kerja. Aduh. Paket. Sekarang kita jadi kurir hari ini. Gimana? Keren ya? Gue jadi kurir keren gak sih? Itu dari mana dong? Kurir tentang salah satu aplikasi belanja. Ini dia bajunya. Aduh, nanti kebuka masalah nih kalau kebuka. Oke, kenapa kita pakai baju dari aplikasi belanja? Karena kita bakal bahas tentang aplikasi. Nah, kenapa kita bahas aplikasi? Karena sempat beberapa minggu lalu itu viral soal kenapa sih kita sebagai aplikasi itu harus daftar ke lembaga resmi pemerintah. Wih, berat ya? Betul sekali. Seperti biasa, karena biar kita bisa belanja di sini dan bisa check out ya namanya ya. Maklum, nggak pernah belanja. Belum pernah ngerasain yang namanya check out. Jadi tolong dibantu. Silahkan buat orang-orang baik, buat orang-orang soleh di sana, tinggal jempolnya sebagai salah satu nilai ibadah. Cuma tekan subscribe, like, dan juga share. Gitu aja. Semoga cepat dapat AdSense dan semoga kita bisa cepat check out di aplikasi ini. Nah, kenapa dengan aplikasi? Itu karena itu yang minggu-minggu kemarin itu rame soal daftar PSE. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang nggak daftar PSE ini itu bakalan kena blokir pemerintah. Apa itu PSE? Aduh, itu partai. Bukan ya. Itu PSI, tolong rekrut kami. Kalau partai itu digaji nggak ya? Oke, kita lewat. Cukup. Nah, jadi PSE itu merupakan kependekan dari penyelenggara sistem elektronik gitu. Nah, ini memiliki makna setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha atau masyarakat yang mengelola, menyediakan atau mengoperasikan sistem secara individual atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Gitu. Boleh lebih panjang. Biasa. Kalau urusan pemerintah, urusannya harus panjang. Nah, pokoknya gitulah. Intinya daftar. Intinya tuh nanti PSE ini jadi ada dua lingkup. Gitu. Lingkup publik sama lingkup privat. Intinya tuh tetap buat melindungi para warga negara yang pakai aplikasi online gitulah. Pokoknya gitu. Niatnya negara melindungi privasi gitu. Niatnya ya. Oke, yang pasti lingkup publik itu seperti penyelenggara sistem elektronik oleh industri penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk sama pemerintah, itu publik. Nah, kalau penyelenggara elektronik privat itu penyelenggara sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat seperti kita rakyat. Pusing ya. Kalau bahas-bahas ini kenapa pusing ya? Otak kita nggak nyampe. Makanya kita juga bahas ini pakai sumbernya ini banyak. Kalau kita ngambilnya ini ada dari liputan6.com yang tadi. Liputan6.com. Nah,
Katanya PSE lingkup privat itu yang wajib didaftar sama aplikasi-aplikasi yang beredar sekarang. Dan wah rame banget katanya sebelumnya itu kan batasnya tanggal 20 Juli. Sekarang Juni sih? Juli. Oh Juli ya. Kalau nggak daftar diblokir. Aduh. Pokoknya ada 6 kategori. Apa aja sih 6 kategori ini yang harus wajib daftar aplikasi ya? Pokoknya yang berhubungan aplikasi yang berhubungan sama internet yang harus daftar sebagai kategori PSE lingkup privat. Yang satu pokoknya yang menyediakan, mengelola atau mengoperasikan penawaran atau perdagangan barang dan jasa. Yang kedua menyediakan atau mengelola dan atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan ya. Yang percepat saja. Yang ketiga pengiriman materi muatan digital berbayar melalui jaringan data baik cara unduh, portal, situs, pokoknya lewat surat elektronik atau aplikasi lain di perangkat pengguna sebagai sistem elektronik. Yang keempat, menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, percakapan dalam jaringan, dalam bentuk platform digital, layanan jejaring, dan media sosial. Yang kelima, layanan mesin pencari layanan penyedia informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian atau seluruhnya. 6. Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik. Ya, kalau pusing, baca aja liputan 6.com, cari. Terima kasih ya. Biar durasi panjang aja dibaca. Gitu. Jadi kalau kamu misalkan jualan apa? Kalau punya usaha mau jualan apa? Jual diri. Tidak termasuk transaksi elektronik. Jadi gak usah daftar PSE, tapi daftar pesantren biar taubat. Aduh. Masih aja jual diri ya. Biasa. Skill gak ada, ya kan? Kemampuan gak ada. Hanya punya diri. Satu-satunya aset dijual. Maaf ya. Kita belum sampai tahap ini. Tapi kalau misalkan ini YouTube-nya nggak sukses, kemungkinan. Jadi biar kita sukses dan nggak jual diri, tolong di-share, di-subscribe, pokoknya di-like video ini ya. Oke, itu tadi seputar PSE atau tadi apa? Singkatan PSE? Enggak. Susah ya. Kepintaran gak ada, skill gak ada, uang gak ada. Apa? Nah, akhirnya bisa ingat ya, tidak bodoh-bodoh amat. Gitu. Jadi itu tadi. Ini daftarnya di mana? Yang pasti di Kominfo. Itu daftarnya bisa online. Jadi kalau kamu seorang jenius ya, penemu gitu kan, punya aplikasi, daftarin aja gratis di situ. Dan yang pasti yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih orang-orang ini ada beberapa aplikasi yang belum terdaftar di PSE? Kenapa sih nggak mau daftar? Nah, sempat kan beberapa waktu lalu itu viral. Kenapa sih Google kok kayaknya gelagat-gelagatnya nggak mau daftar sama Meta Group? Ya, ada Facebook, Instagram, dan sebagainya. Gitu. Bisa antar paket. Tapi ini bukan virus ya. Ini kesedihan. Oke, karena kalau menurut konsultan dan peneliti keamanan cyber, namanya Bapak Teguh Abrianto. Ya, pagi ini tergantung kita nontonnya kapan kan. Yang pasti ini diambilnya dari tekno.kompas.com. Jadi baca aja di Kompas. Nah, jadi katanya kata Pak Teguh itu kenapa sih alasan Google dan kawan-kawan belum berdaftar pada waktu itu ya, tapi sekarang udah daftar. Pasti udah daftar. Nah, dan beberapa aplikasi ini daftar kenapa? Kata Pak Teguh ini beberapa pasal karet dalam regulasi tersebut, kayak permintaan data sejatinya harus dijaga oleh PSE atau platform terkait.
Nah gitu, jadi pasal karetnya apa aja? Ada 5 pasal karet. Ya, ada 5 ya. Pedes banget. Iya. Bener ya. Karet 2 aja pedas, apalagi 5. Level 5. Waduh, membara. Nah, 5 gak tanggung-tanggung. Iya. Udah. Kok ngelamun kamera? Maaf nih. Jadi kayaknya kameramen kurang konsentrasi, kasihan ya. Puasa terus nggak pernah makan kameramen. Nah, jadi yang pertama itu ada pasal 9 ayat 3. Nah, ini PSE lingkup privat wajib memastikan A. Sistem elektronik tidak memuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang, dan B. Sistem elektronik tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang. Gitu. Gak ngerti kan? Sama. Duh, kalau udah ngomong gini kita berat gitu. Kenapa ya? Nah, kita lihat apa kata Pak Teguh. Yang kedua ada pasal 9 ayat 4-nya. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang sebagaimana maksud pada ayat 3 dengan klarifikasi A. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, B. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan C. Pemberitahuan cara atau penyediaan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang. Paham banget. Sangat paham. Aduh, kita memang udah kurang ilmu, kurang literasi, kena COVID. Kita ini sebagai apa ya? Kayaknya di dunia ini sebagai figuran. Tidak dibutuhkan. Ya, lanjut ya. Itu dia. Itu bunyi pasal ayat kedua, katanya seperti itu kata Pak Teguh loh, ini bukan kata kita ya. Yang ketiga, pasal 14 ayat 3. Pasal 14 ayat 3. Pemohon sebagaimana dimaksud bersifat mendesak dalam hal A. Terorisme, B. Pornografi anak, atau C. Konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Pasal ini katanya Pak Teguh itu terlalu berbahaya. Nah, karena tadi dari pasal 1 sampai 3 yang tadi tuh itu ada ungkapan diksi yang dinilai ambigu sehingga bisa mematikan kritik. Nah, diksi yang dimaksud adalah betul. Jadi diksinya tuh gak jelas gitu. Maksudnya tuh kata-kata meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Itu diksi yang enggak clear, enggak jelas ya. Dan diksi ini pula yang dinilai Pak Teguh ini bermasalah gitu. Jadi langsung aja kalau nggak setuju bisa bilang Pak Teguh. Jangan bilang kita mana saya tahu. Begitulah. Dan tadi udah 3 pasal. Sekarang pasal yang keempat. Pasal 36 ayat 1. PSE lingkup privat memberikan akses terhadap data lalu lintas trafik. Nah, ini jadi PSE lingkup privat itu harus memberikan akses terhadap data lalu lintas trafik data dan informasi pengguna sistem elektronik atau subscriber information yang diminta oleh aparat penegak hukum. Dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada narahubung PSE lingkup privat. Nah, ini jadi kalau diminta data harus dikasih. Nah, ini gitu. Tapi ya kalau untuk penyelidikan boleh ya. Benar ya. Maksud kalau kadang ada kita tuh juga serem juga kan. Betul. Ya. Ya haruslah kalau memang kasusnya tepat ya, dan ya mudah-mudahan tepat. Yang kelima, pasal 36 ayat 3. PSE lingkup privat memberikan akses terhadap konten komunikasi yang diminta oleh aparat penegak hukum. Sekali lagi, ini 36 ayat 3 yang pasal kelimanya. PSE lingkup privat memberikan akses terhadap konten komunikasi yang diminta oleh aparat penegak hukum. Dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada PSE lingkup privat. Gitu. Jadi pada pasal 36 ini Pak Teguh bilang di ayat 1 dan 3 itu pasal tersebut bisa disalahgunakan.
untuk membatasi pihak yang kontra dengan pemerintah, karena pasal itu memungkinkan penegak hukum mengakses konten atau data pribadi pengguna. Gitu. Jadi kalau misalkan ada ribut-ribut tadi, kerusuhan ya, bisa menyebarkan diksi apa tadi? Diksi meresahkan masyarakat. Meresahkan masyarakat itu yang menjadi mengganggu ketertiban umum. Nah, katanya itu sih. Jadi kalau misalkan nanti ada masyarakat yang kontra sama pemerintah, menurut Pak Teguh, selama pasal-pasal ini masih ada kontennya ini, ya bisa diblokir gitu. Katanya gitu. Jadi kalau misalkan sekali lagi nih, Pak Teguh bilang ayat 1 dan ayat 3 pada pasal 36 tadi bisa disalahgunakan untuk membatasi pihak yang kontra dengan pemerintah, karena pasal itu memungkinkan penegak hukum mengakses konten atau data pribadi pengguna. Menurut Pak Teguh, selama pasal-pasal dinilai karet tersebut masih ada atau belum diubah, maka penerapan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 disebut akan sewenang-wenang. Gitulah. Gimana ya? Jadi nggak ada yang diblokir sekarang karena kayaknya udah daftar semua. Iya, Meta Group, Google, semuanya udah daftar. Kalau kemarin kan ada yang belum itu WhatsApp. Ya Meta Group itu berarti. Meta Group sama Google ya. Kalau dia nggak daftar, itu kayak aman menurut kamu? Aduh, susah ya. Nanti mungkin banyak aplikasi-aplikasi kan yang paling rajin malah dari negeri sebelah. TikTok, dia cepat daftar dan sebagainya. Kayak aplikasi belanjanya, ini juga cepat daftarnya. Ya, mungkin katanya sih sempat rumor-rumor ya, nggak tahu ya. Cari aja di internet, katanya bilang Kominfo katanya, ini katanya loh. Sempat bilang kalau misalkan itu diblokir masih ada aplikasi-aplikasi anak bangsa yang bisa menggantikan. Tapi nggak tahu yang mana aplikasi anak bangsanya. Mungkin karena aku aja yang jangan dong. Masa kiosnya gara-gara aplikasi ya. Aduh, enggak banget ya. Ya, tapi ya itulah biasa kalau kita masalah sepele bisa jadi chaos. Tapi mudah-mudahan enggak ada lah. Tapi kalau misalkan sampai diblokir aplikasi dari Meta Group, kasihan. Ibu-ibu Facebook mau curhat di mana? Mengekspresikan diri di mana? Tidak ada lagi sekarang konten-konten video selamat pagi ucapan doa yang diupload di Facebook sama bapak-bapak ibu-ibu itu. Terus juga tidak ada lagi grup-grup jual beli online, ya kan? Nah, kamu mau beli apa sekarang? Kalau misalkan aplikasi ini aja, misalkan nggak daftar, nah terus dia diblokir. Kita yang sudah punya Shopee Pay banyak misalnya. Pasti bakal balik ke kasus. Tapi sayang juga kalau diblokir nanti nggak di refund gitu duitnya. Udah nyimpen banyak. Aku 55 rupiah. Aduh, kelihatan kenapa jarang check out ya. Kasihan. Oke, itu aja kayaknya informasinya. Gitu aja lah ya. Kita nggak ngerti soalnya mau bahas apa. Pokoknya gitu aja pembahasan kali ini. Dan minta saran bahas apa lagi boleh komen ya, biar rame. Karena kalau komen nanti pasti tidak akan dibalas sama adminnya. Salahkan adminnya. Karena saya gaptek ya, gak bisa main sosmed. Jadi silakan salahkan Mas kameramen. Gitulah. Jadi boleh komen di sini mau bahas apa lagi. Dan menghujat bebas di bawah, karena menghujat menaikkan traffic, kita tidak benci. Kalau traffic naik, kita cepat dapat AdSense. Di share. Oke, ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.